Like. Cerita pendek. Aku baru menyadari, likes di Instagramku berkurang satu persatu setiap kali pura-pura bahagia. Awalnya kupikir mungkin algoritma Instagram sedang kacau atau ada update baru yang belum ku mengerti. Tapi setelah sebulan diperhatikan, polanya selalu sama. Tiap kali posting, fake smile dengan caption, "Lagi bahagia banget hari ini." Sampai akhirnya coba melakukan eksperimen, upload foto senja di cafe dengan caption, "Healing tipis-tipis." Lalu upload foto selfie dengan senyum lebar, dengan filter yang menyamarkan bekas mata bengkak, caption, "Jangan lupa bahagia." Kayaknya orang mulai sadar dengan kepalsuan itu. Coba upload foto gelas kopi setengah, dengan caption, "Kadang, hidup gak enak, tapi ya udah, mau ngeluh ke siapa juga." Itu titik awal sadar. Mungkin, semesta mulai benci kebohonganku sendiri. Hal ini ngebuat aku mulai flashback. Kayaknya udah sekitar 6 bulan aku sendiri, 6 bulan sejak kamu bilang kita butuh waktu. Yang gak pernah kamu definisikan. Waktunya berapa lama? Seminggu, sebulan, sampai aku berhenti berharap. Aku mencoba kuat, pasang topeng, tulis cerita-cerita manis, mulai penuhi feedku dengan tempat nongkrong baru, makanan mahal dan senyum yang kuambil dari sisa-sisa kenangan. Aku selalu berusaha terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya masih banyak yang belum aku sampaikan padamu. Tapi setiap kali aku berpura-pura, semakin random postinganku, seperti semuanya terlihat palsu dan semesta yang sedang berkata, "Jujur aja, gak usah sok kuat." Tiap malam aku masih membuka pesan terakhir kita, yang tidak pernah kamu hapus, hanya kamu diamkan. Aku masih ingat terakhir kali kita ngobrol panjang, sebelum kamu tiba-tiba menjauh. Kamu cerita tentang mimpimu jadi fotografer di negeri yang jauh. Lalu kamu tanya, kalau aku pergi, kamu akan tetap dukung aku. Aku jawab, iya, tapi ternyata aku bohong. Yang sebenarnya ingin kukatakan, jangan pergi, aku nggak sanggup sendiri. Setiap hari aku buka Instagrammu, akun yang tak pernah kau hapus, tapi juga tak pernah kau isi lagi. Postingan terakhirmu adalah foto kita berdua di cafe shop daerah Jakarta. Kamu tulis, "Kadang, diam adalah bahasa cinta paling tulus." Saat itu aku merasa kata-katamu dalam. Tapi sekarang, aku benci kalimat itu, "Diam." Diam adalah bentuk pengabaian paling kejam. Aku pernah berpikir untuk menghapus akun Instagramku, tapi seperti kamu yang tidak pernah benar-benar pergi, aku tidak pernah benar-benar bisa menutup semua itu. Jadi yang kulakukan sekarang adalah mengurangi posting, menjadi jujur, tidak sok bahagia, kadang hanya posting foto langit dari jendela kamar, dengan caption, "Hari ini biasa saja, tapi rasanya lebih ringan." Dan anehnya, semakin banyak yang menyukai, komentar pun muncul, teman lama bertanya, "Lo baik-baik aja?" Aku jawab, "Sedang belajar baik-baik aja." Rasanya sudah 6 bulan kamu pergi, tapi jejakmu masih ada di mana-mana, di bangku taman tempat kita duduk berdua. Di playlist Spotify yang kamu buatkan, di wangi parfum yang masih nyangkut di hoodie, yang kau kembalikan waktu itu, di hal yang kita sukai hilang satu persatu. Tapi hari ini aku upload sesuatu yang berbeda, foto gelas kopi kosong, dengan caption, "Kadang kita gak butuh banyak yang mengerti, cukup satu orang yang mau mendengarkan. Tapi kalau orang itu juga pergi, tidak apa, kamu masih punya dirimu sendiri." Yang menyukai tidak banyak, tapi juga tidak berkurang, dan untuk pertama kalinya sejak kamu pergi, aku sudah tidak merasa sendirian. Aku terbangun pagi ini dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengecek Instagram. Biasanya, hal pertama yang kulakukan setelah membuka mata adalah melihat notifikasi, satu demi satu like yang menyusut seperti waktu yang tak bisa kupegang. Tapi pagi ini, aku bangun bukan untuk melihat angka, aku bangun karena awan melompat ke dadaku dan menjilat ujung hidungku. Lucu, menyebalkan dan untuk alasan yang tak kupahami sepenuhnya membahagiakan. Sudah 2 bulan sejak aku terakhir kali berdiri di ujung jalan rumahmu, bukan karena aku melupakanmu, tapi karena aku belajar mencintaimu dalam bentuk yang tidak menyakitkan. Sudah 2 bulan sejak aku menerima bahwa kamu mungkin tidak akan pulang, tapi kamu akan selalu ada di tawa kecil yang muncul saat awan menyenggol gelas minumku. Di detik-detik aku duduk di halte dan melihat awan berbentuk singa laut, atau kadang mirip tokoh kartun favoritmu di dalam ingatan yang tidak lagi perih, tapi hangat. Awan kini sudah sembuh sepenuhnya. Dia makin lincah dan makin galak terhadap tamu-tamuku, termasuk seseorang yang belakangan ini sering datang ke rumah. Namanya Arin, dia volunteer di tempat aku mengadopsi awan. Waktu aku cek kesehatan pertamanya,
kami bertemu lagi saat vaksinasi kedua. Waktu itu dia komentar soal kaos yang kupakai, kaos usang dengan gambar kucing, berkacamata yang kamu pernah bilang mirip aku. Kami tertawa dan ngobrol. Sejak itu kami saling bertukar cerita tentang kehilangan, tentang trauma yang pelan-pelan dilepas. Ternyata dia juga pernah kehilangan seseorang dalam hidupnya, tapi yang membuatku terkejut, bukan sedih yang mempertemukan kami, tapi cara kami sama-sama ingin menjadi lebih baik tanpa melupakan yang telah pergi. Malam ini, Arin datang membawakan makanan untuk Awan. Kami duduk di balkon sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna. Ada musik dari kamar sebelah. Samar terdengar lagu lama yang pernah kamu suka. Aku tersenyum. Aku suka awan yang itu, kata Arin menunjuk ke langit, kayak ikan paus ya. Aku melihat arah yang ditunjuknya. Aku bilang, kayaknya lebih kayak cumi-cumi deh. Arin tertawa, kamu payah banget menebak awan. Aku menoleh ke arahnya dan berkata, iya, aku payah, tapi aku belajar kok, pelan-pelan. Kami tertawa bersama, suara awan mengiung dari dalam rumah. Aku masuk sebentar untuk mengambil makanan basahnya. Di meja kerja, handphoneku menyala, notifikasi dari Instagram. Seseorang baru saja menyukai postinganku, fotoku foto awan, aku, dan langit senja dari balkon ini. Captionnya sederhana, kadang bahagia gak datang dari menunggu yang lama, tapi dari menerima dan tetap mencintai dengan bentuk yang baru. Aku tidak lagi menghitung like satu persatu, tapi malam ini aku tahu, yang benar-benar penting, bukan siapa yang melihat bahagia kita, tapi bagaimana kita membangunnya kembali, bahkan dari keping-keping kecil yang dulu terasa mustahil untuk dirangkai. Aku memeluk awan, Arin tersenyum padaku. Di luar, awan berbentuk cumi-cumi berubah perlahan, jadi sesuatu yang baru. Entah apa, tapi untuk pertama kalinya, aku tak tergesa-gesa menebaknya. Aku hanya ingin menikmatinya, bersama mereka yang kini kupunya, bersama kenangan yang kuterima, dan cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah malam itu, rutinitas kecilku berubah. Bukan karena hidupku kini penuh kejutan luar biasa, tapi karena kehadiran orang-orang yang membuat hal-hal kecil terasa berarti. Arin mulai sering mampir, tak hanya untuk awan, tapi juga untuk duduk di meja belajarku, membaca buku, atau sekadar bercerita. Dia membawa ketenangan yang tidak pernah memaksa, tidak menuntutku melupakan kamu, tidak mengubah apapun yang dulu kita punya. Dia hanya hadir dengan kopi hangat, tawa ringan, dan tatapan yang bilang, kamu tidak sendiri. Suatu malam, kami menonton film dokumenter tentang penyelamatan hewan. Arin tertidur dengan kepala bersandar di sofa, dan awan bergelung di pelukannya. Aku menatap mereka berdua, dan untuk sesaat, aku merasa waktu berhenti, bukan dalam kesedihan, tapi dalam damai. Dan kamu tahu, aku mulai merasa berani untuk menulis lagi, tentang kehilangan, tentang cinta, dan tentang bagaimana hidup bisa memberi kita awal baru, tanpa harus menghapus bab lama. Tulisanku dimuat di blog komunitas penyayang hewan, lalu menyebar ke media lain. Banyak orang menulis padaku tentang hewan peliharaan mereka, tentang kesedihan yang mirip, dan tentang harapan kecil yang muncul di tengah luka. Suatu pagi, aku membuka email yang membuatku berhenti sejenak. Subjek, untukmu, yang menyelamatkan lebih dari satu hidup. Isinya singkat, dari seorang gadis yang kehilangan adiknya dalam kecelakaan. Ia membaca tulisanku dan memutuskan mengadopsi kucing kecil dari penampungan. Katanya, dia tak bisa mengubah masa lalu, tapi hari ini, kucing itu membuatnya bangun dari ranjang setelah seminggu hanya berbaring. Aku meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Kamu mungkin sudah pergi, tapi cintamu membentuk banyak hal, termasuk keberanianku mencintai lagi, dan menjadi versi terbaik dari diriku. Kini, saat aku memotret awan bermain di taman dengan anak-anak yang Arin ajak dari penampungan, aku tahu kisah kita tidak berakhir di kata selamat tinggal. Ia hanya berganti bentuk. Dari like yang hilang, menjadi hidup yang kembali tumbuh. Dari kehilangan, menjadi cinta yang menyelamatkan lebih banyak daripada yang bisa kita hitung. Hari itu, aku dan Arin memutuskan mengunjungi taman kota yang baru direnovasi. Awan, kini sudah jauh lebih sehat dan aktif, duduk manja di dalam tas jinjing transparan, seperti kucing urban kekinian yang tahu betul dia akan jadi pusat perhatian.
Kami duduk di bangku kayu panjang, menghadap danau buatan kecil yang memantulkan langit cerah dan beberapa anak bermain gelembung sabun di kejauhan. Arin membuka bekal yang dia buat, roti lapis isi, telur dan selada, dengan tulisan kecil di kertas nasi, kita bisa mulai pelan-pelan. Lucu ya, katanya sambil menyeruput es teh. Dulu aku kira pelan-pelan itu sama aja kayak gak maju-maju, tapi ternyata jalan paling lambat pun tetap bawa kita ke tempat baru. Aku tersenyum. Aku juga kira dulu, kalau aku berhenti memikirkan masa lalu, artinya aku melupakan. Ternyata enggak sama sekali, sahut Arin lembut. Kami diam sejenak, tapi kali ini, diamnya tidak menyiksa, seperti napas yang selaras, seperti hujan kecil yang turun di sore hangat. Awan tiba-tiba mengeong, lalu berusaha berdiri di dalam tasnya, seekor kupu-kupu putih, hinggap sebentar di ujung tas itu, lalu terbang, menjauh. Kami tertawa melihat tingkahnya yang panik tapi menggemaskan. Dia makin lucu, ya, kata Arin, makhluk aneh tapi penuh kejutan. Balasku, kayak hidup. Arin tertawa, kayak kamu juga. Aku melirik ke arahnya, tatapannya tidak menggantikan kamu, tidak mencoba menutupi tempatmu di hatiku, tapi dia hadir, seperti jembatan yang membawaku dari duka menuju cahaya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku membuka Instagramku lagi, ada puluhan pesan yang belum kubalas, foto-foto yang dulu terasa menyakitkan kini seperti potongan puzzle, mewakili bagian hidup yang telah kulalui. Aku membuka draft caption, kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, ia adalah pintu, pelan-pelan, kita belajar membuka lagi, belajar mencintai lagi, belajar hidup lagi, dan siapa sangka, hidup masih bisa indah. Aku nggak foto Awan dan Arin, duduk berdampingan di bangku taman. Tak lama, notifikasi berbunyi, like pertama muncul, disusul 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kali ini, aku tidak memedulikannya. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati tidak butuh validasi digital, cukup detak tenang di dada, cukup tawa yang tidak dibuat-buat, cukup satu momen di taman, saat angin sore meniupkan harapan baru. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak pura-pura bahagia, aku benar-benar bahagia.